Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmah SPD dari Unit SD Islam Terpadu Kuat, yang mana di sini saya akan mereview atau membedah buku tentang Setitik Embun Surga sebagai penambah pengetahuan saya, dan juga penambah pengetahuan bagi teman-teman yang menyaksikan video saya. Di sini videonya membahas tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang merindukan keluarga yang bisa bersama, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bagaimana cerita tentang buku ini? Marilah kita sama-sama mereview buku tersebut, di mana buku ini berisi tentang 5 bab pembahasan, di mana pembahasan pertama itu berisi tentang mahligai rumah tangga harmonis dan bahagia. Bab keduanya adalah potret keluarga Islami, setitik embun surga dalam rumah tangga. Bab ketiga adalah cara Islam menyelesaikan percecokan. Bab keempat, tips membangun keharmonisan rumah tangga. Dan bab kelima, tips mendidik anak yang soleh dan solehah. Untuk mempersingkat waktu, akan saya review buku ini, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mempunyai keturunan yang soleh solehah. Pada bab pertama, yaitu mahligai rumah tangga harmonis dan bahagia. Yang pertama, kita harus tahu tujuan berumah tangga itu apa. Tujuan kita berumah tangga adalah menjalankan ibadah yang dijalankan selama seumur hidup. Kemudian yang kedua, makna mawaddah warahmah. Kita harus memahami terlebih dahulu makna mawaddah warahmah dalam berumah tangga. Yang ketiga, kebersamaan dan saling percaya. Di sini adalah untuk rumah tangga yang awet atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kita harus saling percaya. Kita harus mempercayai pasangan kita, bukannya saling berprasangka. Kemudian menutupi kelemahan dan kekurangan. Setiap manusia, apalagi pasangan kita, pasti mempunyai kekurangan. Nah, di sini adalah tugas kita menutupi kekurangan atau kelemahan pasangan kita agar aib itu tidak keluar kepada orang lain. Hanya cukup di kita dan kita akan menutupinya sebaik-baik mungkin. Menghindari menampakkan aib satu sama lain. Di sini maksud dari menghindari menampakkan aib satu sama lain itu adalah kita tidak menunjukkan sikap kita yang tidak baik kepada pasangan kita. Jadi kita harus menjaga sikap kita yang baik terhadap pasangan kita. Kemudian saling mengalah. Di sini pada saat kita bermarahan, pada saat kita bertengkar, maka harus ada salah satu yang mengalah. Harus ada salah satu yang menundukkan pandangannya dan menenangkan pasangannya, bukan malah saling bertengkar, saling menyudutkan ataupun saling menyalahkan. Ingin membahagiakan pasangan. Ingin membahagiakan pasangan di sini adalah kita sebagai pasangan, kita akan membahagiakan pasangan kita dengan cara memberikan pasangan kita pelayanan terbaik, memberikan pasangan kita perhatian, memberikan pasangan kita rasa cinta yang tulus. Kemudian saling dorong untuk berjuang. Dalam rumah tangga pasti ada titik terendah. Nah, di situ kita akan saling mendorong untuk sama-sama berjuang mencapai titik tertinggi rumah tangga untuk bisa saling bersama-sama. Kemudian bab kedua, potret keluarga Islami. Di sini adalah sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah satu keluarga itu adalah mengharmoniskan keluarga. Jadi di sana kita saling mendukung, saling mengayomi untuk berjalan di jalan Allah. Rajin membaca Al-Quran, kita bisa tilawah bersama setelah beribadah, sholat, membaca istighfar, sholawat, rajin membaca tahlil, rajin menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu di sini bisa dengan kita sama-sama ke majelis, kita saling menonton ceramah berdua, ataupun kita berdua bisa saling sharing, berbagi tentang ilmu yang kita dapat di kehidupan kita sehari-hari kepada pasangan kita. Rajin menolong anak yatim, rajin menolong sesama yang lemah, menghindari makanan rezeki yang haram. Nah, di sini adalah peran pasangan kita adalah mencarikan rezeki yang halal untuk dimakan atau diberikan kepada keluarganya supaya kita tidak termakan dari apapun yang haram. Menghindari budaya berkata dusta, menghindari budaya memuji, menghindari budaya hasut dan iri hati, menghindari budaya adu domba, menghindari budaya suka menyakiti hati. Nah, di sini peran pasangan saling mengingatkan, saling melindungi, saling menguatkan agar tidak terjadi hal-hal di mana kita berkata dusta kepada pasangan kita, di mana kita menggunjing, baik itu menggunjing orang lain atau memuji pasangan kita, menghasut iri hati, melihat pasangan orang, oh pasangan dia itu lebih baik daripada pasangan saya. Kita harus mensyukuri apa yang ada
daripada diri kita, bukan melihat dari orang lain. Ada yang lebih dari kita, di bawah kita itu, maka kita harus lebih bersyukur. Bab 3, cara Islam menyelesaikan percecokan. Di sini memberikan keteladanan yang baik, memberikan nasihat yang baik, berpisah di tempat tidur bukan di depan umum. Nah, memberikan nasihat yang baik di sini adalah bukan memarah-marahi, tapi menenangkan dulu pasangan kita, baru kita berikan nasihat yang baik. Seperti ini loh cara kita menyelesaikan masalah. Berpisah di tempat tidur, bukan di depan umum. Maksudnya di sini adalah masalah rumah tangga adalah masalah privasi yang mana hanya kita pasangan yang mengetahuinya. Jangan sampai itu terkeluar ke tempat umum, apalagi sampai ke depan keluarga, ke depan anak. Cukup hanya di pasangan kita saja. Menghindari tindakan mendiamkan, tidak mengajak berbicara. Mendiamkan di sini adalah kita bermarahan, tapi berdiam-diaman saja, tidak ada mencari solusi untuk penyelesaiannya. Menghindari cara-cara kekerasan. Nah, cara-cara kekerasan di sini itu adalah kita menyakiti fisik pasangan kita, menyakiti perasaan pasangan kita, menyakiti fisik pasangan kita, menyakiti perasaan pasangan kita, kemudian mediasi konflik melalui hakam atau juru damai. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan pasangan kita secara berdua, maka kita akan mencari orang yang lebih ahli, lebih bisa untuk menangani permasalahan kita supaya dapat menyelesaikannya dengan baik-baik. Melakukan langkah penyadaran spiritual dan menghindari marah. Nah, menghindari marah di sini kita bisa dengan berwudu dulu, bisa kita dengan bertenang dulu, supaya kita bisa menghindari marah. Tips membangun keharmonisan rumah tangga yaitu bab keempat, intensitas musyawarah. Intensifkan musyawarah di sini lebih sering kita berbagi pendapat, lebih sering kita membicarakan suatu masalah bersama, bukan hanya memendam sendiri, kemudian meninggalkan hal-hal yang dibenci pasangan. Nah, di sini kalau kita seorang muslimah, maka kita berpakaian muslimah. Kalau kita seorang muslimah, maka kita berpakaian muslimah supaya menyenangkan pasangan kita. Dan kalau sebagai laki-laki, dia kalau istrinya tidak suka dia merokok, maka dia mencoba untuk meninggalkan kebiasaannya untuk merokok, seperti itu. Dan menghindari percecokan. Menghindari percecokan di sini adalah kalau ada permasalahan, maka kita bicarakan baik-baik, tidak saling menuduh, tidak saling beropini sendiri-sendiri, menciptakan jok-jok atau humor segar. Walaupun kita lelah pulang bekerja, tapi kita bisa menciptakan humor di pasangan kita dengan sedikit bercanda. Kemudian mengalihkan pembicaraan. Mengalihkan pembicaraan di sini adalah kalau kita dalam konflik itu tentang ranahnya adalah ranah tentang keuangan, maka bisa kita alihkan ke ranah lain pembicaraan. Misalnya kita membicarakan tentang prestasi anak dan sebagainya. Belajar untuk diam. Belajar untuk diam di sini adalah kalau ada permasalahan, kita terbiasa untuk marah-marah, kita coba kita tahan diri kita supaya tidak marah-marah. Kemudian malu kepada tetangga, cepat berzikir kepada Allah dan rajin mengikuti kajian rohani. Nah, malu kepada tetangga, suara kita bisa didengar oleh tetangga dengan percakapan kita. Dan yang kelima adalah tips mendidik anak soleh, mengokohkan tauhid syariah dan akhlak anak, memberikan keteladanan, membuat lingkungan yang baik. Memberikan keteladanan di sini adalah kita mencontohkan hal-hal yang baik yang bisa diikuti anak kita. Memberikan lingkungan yang baik itu lingkungan yang soleh-solehah. Kemudian mengajar anak ilmu bekal masa depan, melatih berpikir kreatif, rajin bersedekah untuk anak dan rajin mendoakan anak. Rajin bersedekah untuk anak itu adalah kita memberikan kebutuhan anak kita, mencukupi keperluan anak kita, dan kita waktu senggang, waktu kita berdoa, kita jangan lupa menyisipkan doa untuk anak kita supaya menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang cerdas, anak yang bisa membawa kita ke surganya Allah. Demikian bedah buku dari saya tentang setitik embun surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ratna sebagai kameramen saya. Terima kasih kepada pihak SDM Yayasan Ukhuwah sebagai motivator saya untuk membedah buku ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua sudah memberi dukungan kepada saya.